Dalam Jemaat Tuhan, kita pada PK kali ini bertemakan hukum kedua dalam Taurat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hukum kedua dalam Taurat. Iya, tahun 2007 seorang komedian Kathy Griffin maju karena dia mendapatkan Emmy Award, dan mengatakan sesuatu yang mengagetkan juga ya. Apa yang dia bilang? A lot of people come up here and they thank Jesus for this award. Banyak orang maju ke podium ini dan mereka mengucap terima kasih untuk Yesus yang telah menolong mereka dalam mendapatkan award ini. I want you to know, saya sekarang memberitahu kepada saudara, that no one had less to do with this award than Jesus. Nggak ada orang yang lebih sedikit telah melakukan kepada saya untuk mendapatkan award ini. Ya, dia berkata, Yesus sangat sedikit menolong dia. Bahkan dia berkata, He didn't help me a bit. Sedikit pun Yesus tidak lakukan apa-apa untuk saya. Ya. So all I can say is, jadi apa yang saya katakan adalah, forget you Jesus, lupakan kau Yesus. This award is my God now. Award ini adalah Allah bagi saya sekarang. Itu kata Kathy Griffin, seorang yang membenci iman Kristen ya. Kathy Griffin. Oke. Nah, ada berhala yang jelas terlihat. Ya, kita lihat kata-kata daripada Kathy Griffin. Ya, bagi dia award itu adalah berhala ya. Ada pula berhala yang enggak kentara. Apa itu? Ya, hukum 1 dan 2 berhubungan erat. Kita sudah belajar hukum pertama, sedangkan lihat kembali dalam sesi yang sebelumnya. Ya, sekarang kita bicara soal hukum kedua. Tapi 1 dan 2 itu berhubungan erat. Keluaran 20 ayat 3 bicara soal hukum pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama ya. Nah, ini larangan menyembah Allah yang keliru. Ya. Allah yang keliru jangan disembah. Ya. Nah, hukum kedua yaitu Keluaran 24 dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi jangan membuat bagimu patung. Jadi ini larangan untuk menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah. Caranya yang salah. Ya, mereka menggunakan berhala dalam menyembah Allah yang benar itu loh. Itu hukum yang kedua ini. Ya, mereka menggunakan berhala dalam menyembah Allah yang benar. Ya, salah di hadapan Tuhan. Ya. Iya. Keluaran 32 ayat 4 dikatakan diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu Musa berada di Gunung Sinai ya. Musa menerima 2 loh batu itu dari Tuhan, sedangkan di bawah gunung itu orang-orang Israel menyembah berhala. Ya, membangun lembu tuangan, membuat lembu tuangan dan mereka sembah. Ya, kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, ini keliru sekali ya. Yang kemudian Musa marah sekali sama mereka. Ya. Ya. Allah sang pencipta melebihi segala yang diciptakannya. Ya, above, melebihi segalanya. Karena beliau adalah sang pencipta.
Keberadaan Allah tidak dapat dibatasi oleh patung, nggak bisa. Keberadaan Allah yang Maha Pencipta kok dibatasi oleh patung, nggak mungkin. Yesaya 42:25. Siapa kau anggap serupa dengan Allah yang Maha Kudus? Dengan siapa engkau mau menyamakan Dia? Dengan apa? Dengan siapa? Allah Sang Pencipta. Ya, tidak bisa disamakan dengan dengan siapa dan apapun. Ya. Bait Allah di Yerusalem saja tidak dapat membatasi keberadaan Allah. Iya. Bait Allah di Yerusalem kan cuma buatan manusia. Nggak bisa membatasi keberadaan Allah. 2 Tawarid 6 ayat 18 dikatakan, tapi ya Allah, sungguhkah engkau sudi tinggal di bumi ini di antara manusia? Yaitu doa daripada Salomo ya. Langit seluruhnya pun gak cukup luas untukmu, apalagi rumah ibadat yang kubangun ini. Jadi Salomo sungguh-sungguh menyadari akan keberadaan Allah itu luar biasa, Sang Pencipta. Iya. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang bisa menyatakan pribadi Allah Bapa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyatakan pribadi Allah Bapa. Ya, Yohanes 14 ayat 9a dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh menyatakan semua sifat-sifat Allah Bapa. Ya. Sehingga dikatakan barang siapa telah melihat aku, telah melihat Yesus, orang itu telah melihat Bapa. Bapa tuh nggak bisa dilihat, Bapa itu roh adanya. Tapi dinyatakan keberadaannya, sifat-sifatnya melalui kehidupan Tuhan Yesus, melalui pribadi Tuhan Yesus. Ya. Ayat ini jangan ditafsirkan secara jasmani, karena Allah itu roh adanya. Jangan kita berkata, oh gitu hidungnya Tuhan Yesus sama dengan hidungnya Bapa. Tidak. Bab Allah Bapa itu roh adanya. Tapi ayat Yohanes 14 ayat 9 maksudnya sifat-sifat Allah Bapa dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan secara sempurna segala sifat Allah Bapa. Maha kasih, maha kuasa, maha suci, maha benar, maha tahu, kekal, dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus menyatakan secara sempurna segala sifat Allah Bapa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Enggak ada seorang manusia pun di dunia ini yang pernah hidup dan yang sedang hidup dan yang akan hidup. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan perkataan ini selain Tuhan Yesus saja. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, Keluaran 24, jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Ya. Maksudnya apa? Ini menunjuk pada penyembahan kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada sebagian orang yang menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah ini, seperti gambar ini. Dewa Ra disebut dewa matahari, ya. Nah, ini ada yang menyembah dewa moon god, dewa bulan, ya. Ada lagi yang menyembah Jupiter disebut sebagai god of thunder, dewanya halilintar, ya. Jupiter. Ya, Keluaran 24, jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau dalam air di bawah bumi. Ada yang menyembah yang namanya Thoth. He was the God of wisdom. Dia adalah dewanya kebijaksanaan, writing and music, tulisan dan musik. He was represented, dia diwakili as a man, sebagai seorang, with the head of an ibis, a bird. Lehernya, kepalanya seperti
seekor burung. Itu top. Ya. He invented languages. Dia dikatakan menemukan bahasa-bahasa and all the words, dan semua kata-kata itu kata kepercayaan sebagian orang. Itulah dewa Thoth. Oke. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air, di bawah bumi. Nah, ini ada namanya dewa lain lagi. Ini namanya sacred cow. Sapi yang suci itu namanya Kamadhenu. Sapi. Makanya di sebagian tempat orang nggak boleh makan daging sapi, sebab itu salah satu dewa sesembahan mereka. Kamadhenu. Kalau mereka nggak boleh makan daging sapi, ya mereka makan daging apa? Daging kerbau biasanya. Ya. Kalau kita bertanya di satu warung, Pak ini daging sapi ya? Wah bisa marah karena mereka tidak makan daging sapi, sebab sapi adalah salah satu sesembahan mereka. Ya. Kamadhenu, sacred cow. Ya. Nah, ada lagi namanya Ganesh. Origin and stories of the Hindu elephant god. Dewa yang berbentuk gajah itu. Ganesh. Oke. Nah, sang penguasa jika sudah lama berkuasa, ini manusia. Sang penguasa mungkin jadi perdana menteri atau jadi presiden atau jadi raja, ya. Sang penguasa jika sudah lama berkuasa sering menganggap diri sebagai Tuhan. Siapa itu? Oh, banyak contohnya. Ya. Dan Kisah Rasul 12. Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berbidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, didewakan Herodes ya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka dari itu manusia jangan sombong. Ya, walaupun sementara dipinjami kuasa oleh Tuhan. Ya, sebentar saja. Hanya beberapa tahun atau puluhan tahun mungkin. Tapi enggak kekal. Ya, kalau orang tuh sombong ya ditarik kuasanya oleh Tuhan. Iya, jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau dalam air di bawah bumi. Keluaran 24. Nah ini namanya seorang bernama Alexander the Great. Ini orang hebat ya, seorang raja dari Yunani. Ya, cuma sayang dia hanya berkuasa 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Alexander the Great ya. Umur 33 sudah meninggal dia ya, karena sakit ya. Alexander the Great ya. Alexander Agung pernah klaim diri sebagai a god, sebagai dewa ya. Nah ini apa ini? Alexander the Great, pernyataan daripada Alexander Agung, the horns, tanduk over his ears ya, yang di atas kedua telinganya itu are the ram horns, adalah tanduk-tanduk ram ya, kambing hitam, kambing jantan of the Egyptian god Amun, dari dewa Mesir yang bernama Amun. Who he proclaimed was his father. Ya, Alexander the Great memproklamasikan itu Amun itu adalah papanya. Ya, jadi pada waktu dia berjaya, dia pernah mengklaim diri sebagai dewa. Akhirnya umur 33 atau 34 sudah meninggal dia. Ya. Oke, seorang dari Yunani. Ya. Oke, nah semakin lama berkuasa semakin nggak mau dibantah. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto waktu lalu. Ya. Memang pernah luar biasa, 30 tahun lebih ya, pernah menjadi pimpinan negara kita. Nah sayang dia, kayaknya ya apalagi setelah ditinggalkan istrinya ya meninggal,
Dia tidak bisa lagi mengontrol banyak hal termasuk anak-anaknya, ya. Akhirnya dia juga tidak bisa mengontrol ambisinya atau dirinya, ya. Akhirnya dia turun, ya. Inilah memang manusia makanya di negara Indonesia seorang jadi presiden maksimum hanya 2 periode, nggak boleh lebih dari itu. Karena takut pengalaman yang lalu terjadi lagi seperti yang terjadi pada diri Pak Harto, ya. Oke. Ini ada figur Maria Ibu Yesus, ya. Ini ambil contoh doa salam Maria, ya. Itu seperti disembah, ya. Padahal Maria hanya manusia biasa yang berdosa, tapi sebagian orang menyembahnya, ya. Makanya doa salam Maria. Hail Maria, Maria diagungkan, ya. Full of grace, yang penuh dengan anugerah. The Lord is with thee. Tuhan beserta dengan Anda. Blessed are thou among women. Berbahagialah engkau di antara wanita-wanita. Ya. And blessed is the fruit of thy womb. Dan diberkatilah buah kandunganmu, Jesus, yaitu Yesus. Holy Mary, Maria yang kudus. Ya. Padahal Maria menyadari dia orang berdosa. Lihat Lukas 1, ya. Dia menyadari dia orang berdosa. Tapi sebagian orang menyebut Maria sebagai holy, Mother of God. Nah, ibunya Allah, aneh, ya. Allah kok punya ibu? Maria ibunya Yesus secara manusia, bukannya ibunya Yesus secara Allah, kan, ya. Ya, Mother of God kata kepercayaan itu. Pray for us sinners now. Mereka percaya, ya Maria marilah Maria doakan kami orang berdosa ini. And at the hour of death, amen. Mari doakan kami pada jamnya kami meninggal, ya. Amin. Ya, sayang sekali. Kepercayaan kita hanya kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu saja, the only mediator, satu-satunya penengah manusia yang berdosa kepada Allah yang suci, maha suci adalah lewat Tuhan Yesus, bukan lewat Maria. Ya, ini penting. Ya. Oke. Nah, lalu ada juga ajaran dari sebagian orang yang dia berkata gini, ada 2 tangga ke surga. Ada 2 tangga ke surga. Tangga yang satu ujungnya berdiri Yesus, ya. Yang satu lagi ujungnya berdiri Maria. Nah, 2 tangga tuh. Yang satu ujungnya Yesus, yang satu lagi ujungnya Maria. Lalu apa yang terjadi? Ya. Ketika orang berdosa naik via tangga yang satu, dia melihat Yesus berdiri dengan wajah galak dan menolak. Itu katanya. Yesus berdiri di ujung itu dengan wajah galak dan menolak orang berdosa itu. Ya. Sehingga orang berdosa yang sudah naik itu ketakutan. Nggak mau lah. Sebab itu ujungnya Yesus yang galak dan menolak. Ya. Maka orang itu turun lagi karena ketakutan. Ya. Ya naik via tangga yang kedua, yaitu lewat yang ujungnya Maria. Sebagai seorang ibu katanya, Maria menyambut orang berdosa itu dengan penuh pengertian. Ya. Kemudian Maria menunjukkan maaf, dia menunjukkan buah dadanya kepada Yesus, ya. Dan Yesus teringat waktu beliau masih bayi pernah menerima ASI, air susu ibu dari Maria, sehingga Maria rasa berhutang budi kepada ibunya itu, ya. Lalu kemudian menolong orang berdosa itu karena direkomendasi oleh ibunya yang berjasa kepada Yesus. Nah ini ada cerita seperti gitu. Ya, padahal dalam Alkitab nggak ada cerita semacam gitu, ya, nggak ada, tidak ada. Ya, lalu dikatakan Maria minta kepada Yesus agar mengasihani orang berdosa itu. Maka dikatakan, nah lebih baik kalau mau datang kepada Tuhan lewat Maria. Maria ibunya Yesus itu akan membujuk Yesus supaya menolong kamu. Gitu. Ini tidak ada dalam Alkitab, ya, ajaran seperti gitu, tidak ada.
Ya cerita seperti itu tidak ada dalam Alkitab, nggak ada. Ya. Hanya imajinasi manusia. Ya ingat 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ini penting. Ingat 1 Timotius 2 ayat 5. Saya ulangi lagi. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Ada juga orang yang memberhalakan kariernya. Kariernya diberhalakan. Orang itu menempatkan karier di atas panggilan Tuhan. Karier ditempatkan di atas panggilan Tuhan. Nah ini seorang bapak reformasi abad 16 dari Jerman yang bernama Martin Luther. Apa yang dikatakan Martin Luther? Bagus sekali. Dia bilang gini. Allahmu, kata Martin Luther, Allahmu adalah dia yang kepadanya hatimu melekat. Ya, Allahmu adalah dia yang kepadanya hatimu melekat. Jikalau hatimu melekat kepada uang, ya uang jadi Allahmu. Hatimu melekat kepada harta, ya harta jadi Allahmu. Allahmu adalah dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Kepada orang itu atau kepada sesuatu benda. Engkau menyerahkan segenap hatimu. Bukan engkau tidak menyerahkan segenap hatimu kepada Tuhan penciptamu dan penebusmu, tapi kepada yang lain. Itulah berhala. Ya. Oke. Nah ini bagus ini. Seorang mantan direktur pemasaran barang elektronik nasional, ya, saya tidak perlu sebut namanya. Tapi mantan direktur pemasaran barang elektronik nasional. Dia ketika menerima panggilan Tuhan, setelah anak-anaknya sudah besar, dia belajar teologi di Jakarta dan menjadi hamba Tuhan. Ya, walaupun posisinya waktu lalu sangat bagus ya, gajinya pasti besar, tapi dia karena yakin nih panggilan Tuhan, dia tinggalkan, dia belajar teologi di Jakarta dan menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, oke. Orangnya di sebelah saya, ya. Yang pakai jas itu ya. Oke. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Lihat ya. Yang dilihat lalu diingini dan yang dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan ingat, dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Panggilan Tuhan apa? Kau lakukan. Ya. Dan kau akan diperkenan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke. Keluaran 25. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang membalaskan kesalahan orang itu kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya. Itu Keluaran 20 ayat 5, ya. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak terkena kutukan Tuhan karena perbuatan orang tua mereka? Pertanyaannya gitu ya. Apakah ayat tadi berarti anak-anak terkena kutukan Tuhan karena perbuatan orang tua mereka? Ya. Iya. Oke, sekarang kita bandingkan dalam Yehezkiel 18 ayat 20 dan 21. Yehezkiel 18 ayat 20 dan 21. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, bukan orang lain, bukan anaknya, bukan anak cucunya. Anak-anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi setiap orang bertanggung jawab secara pribadi.
Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, tanggung jawab pribadi ya. Tapi jikalau orang fasik bertobat, nih penting. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, kata Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Jadi jikalau seseorang itu bertobat, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Walaupun orang tuanya sudah melakukan kesalahan, banyak kesalahan, menyembah berhala. Ya. Tapi kalau anak cucunya bertobat, ya mereka hidup, mereka selamat. Itu Yeskil 18 ayat 20 dan 21. Ya, jadi yang dimaksud dengan Keluaran 20 ayat 6 tadi apa? Dikatakan anak-anak mengikuti dosa yang dilakukan orang tua mereka, menyembah berhala. Nah ini penting sekali. Karena anak-anak melihat orang tua mereka melakukan penyembahan berhala, kok diikuti oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Jadi ini bukan kutuk nenek moyang loh, tapi perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua dilakukan juga oleh anak dan cucunya. Ya kalau anak cucunya bertobat, ya mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau melakukan hal yang sama, ya mereka akan dapat hukuman yang sama dengan orang tuanya yang menyembah berhala. Ya, makanya dikatakan, ajarlah anak dan cucu kita akan iman yang benar. Iman yang benar, yaitu iman kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ini penting. Ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Ya. 2 Timotius 1 ayat 5 ini, maaf saya kelebihan tulis ya. 1 ayat 5. Saya, kata dalam terjemahan Sadiri, saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh pada Kristus. Kata Paulus ya. Sama seperti kepercayaan yang nenekmu Lois. Ini Paulus berkata kepada Timotius nih. Neneknya Timotius itu Lois. Lois sudah beriman pada Tuhan. Diikuti oleh anaknya yang bernama Eunike yang jadi ibunya Timotius, beriman juga. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Jadi tiga generasi. Nah, kita harus mengajari anak, menantu, cucu, bahkan kalau sempat buyut pada iman kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 5. Keluaran 26. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang. Maksudnya apa? Kutuk Tuhan terjadi sampai keturunan ketiga dan keempat. Jika orang tersebut tidak bertobat ya. Kutuk Tuhan terjadi sampai keturunan ketiga dan keempat. Sampai cucu, buyut. Jika orang itu nggak bertobat. Cucu buyutnya pun nggak bertobat. Ya terima kutukan Tuhan. Karena mereka nggak mau bertobat. Namun kasih setia Tuhan kepada beribu-ribu orang dikatakan. Apa maksudnya? Maksudnya ini. Berarti yang lebih ditekankan dalam Keluaran 26 itu adalah kasih setia Tuhan. Coba hitung. Sampai keturunan ketiga dan keempat dapat cucu atau buyut. Ada sampai 1000? Maaf ya sekali lagi saya tanyakan. Jika kalau saudara hitung satu orang dapat cucu sampai buyut, adakah sampai 1000? Tidak mungkin, belum sampai. Jadi ayat ini Keluaran 20 ayat 6 itu menunjuk pada arti yang penting, yaitu Tuhan lebih menekankan pada kasih setianya. Kasih setia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Iya. Ya, kita bersyukur ada banyak lagu yang bagus. Nah, satunya itu lagu yang terlihat saudara-saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang melebihi segala kelemahan manusia. Terima kasih jikalau kami bertobat, maka Tuhan mencurahkan berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur. Tolong kami agar bertobat dalam berbagai bidang yang Tuhan arahkan kepada kami sesuai dengan firman. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.